Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini aku bangun terus kaget, di samping aku ada gelis gitu, dia lagi jilat-jilat. Terus aku pikir dia lagi bersih-bersih aja gitu di samping aku tidurnya gitu. Terus pas aku noleh, ternyata dia lahiran guys. Tuh, tuh, dia memang lagi hamil. Tuh, aduh, astagfirullah. Udah lahiran di kasur. Sini deh, taruh. Ini, aduh. Dan anaknya udah keluar, tapi pusarnya belum dipotong. Ntar, nih, gue langsung potong aja tali pusarnya dulu. Ih, kenapa keras? Ini agak susah teman-teman. Ntar, Oke, kita potong dulu. Nah, tali pusarnya udah kepotong. Tapi ini kasur jadi kena. Dan ini ari-arinya. Dia seharusnya makan ini. Ini ari-arinya. Dia seharusnya makan ari-arinya. Tapi gue nggak tahu dia mau makan apa enggak. Sebenarnya gue udah siapin dia tempat. Aku udah siapin. Dan dia tidur sama aku. Jadi dia malah lahiran di samping aku. Kita biarin aja dia dulu. Seharusnya dia lahir di box itu. Dan aku pikir tadi dia itu lagi bersih-bersih aja seperti biasa, jilat-jilat kucingnya gitu. Nah, pas aku noleh, lihat dia masih jilat-jilat. Pas diperhatiin banget karena anaknya warnanya begini kan, nggak terlalu jelas. Jadi masih aku acuhkan aja gitu. Terus pas aku noleh lagi itu aku lihat kasurnya basah. Baru aku dia lahiran. Tapi alhamdulillah katanya anaknya kuat. Kasur jadi basah, jadi kena ketuban. Dan kita punya penonton di sini. Hey, Oren, Bebeng, nonton Nenggelis cina. Ya teman-teman, kalau kalian mau lihat anaknya, nih, bismillah. Nah, ini kelihatannya warnanya ini abu, ya, nih. Karena dia pejantannya atau bapaknya hitam, dan kelihatannya dia lumayan pesek. Dan ukurannya normal, bulunya normal, bulunya udah tumbuh, udah penuh gitu ya. Kucingnya lincah gitu. Jadi anaknya tuh kuat tuh, cerewet gitu, aktif gitu. Perhitunganku memang pas sih gitu ya, karena aku berpikir memang dia akan lahiran kalau nggak hari ini tuh besok atau lusa lah gitulah. Masih ada lagi anaknya ini, nggak mungkin cuma satu. Nah, jadi kita pindahin dulu ke box biar kasur nggak basah gini cuy. Udah aku pindahin ke box teman-teman. Dan ini ari-arinya kita taruh aja sini, berharap dia nanti mau makan, karena memang seharusnya dia makan ari-ari ini. Si kandungan dari ari-ari ini bagus untuk nutrisi susunya, yang ku tahu seperti itu, yang ku baca, mungkin aku bisa aja salah. Juga ini buat mengganti energi dia saat lahiran, persiapan energi untuk dia melahirkan anak berikutnya kalau dia masih ada anak berikutnya di perut gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kucing mau lahiran itu setidaknya kita harus siap tisu ya, box seperti ini. Kalau nggak punya box seperti ini bisa pakai kardus, tapi usahakan yang besar seperti ini ya, jangan yang kecil kardus Indomie kayak gitu, terlalu kecil gitu, nggak leluasa. Terus alas seperti ini pakai sarung bantal yang besar yang udah nggak kepake. Alasnya harus yang bersih ya teman-teman, yang steril. Boxnya juga harus steril. Siapin juga gunting teman-teman, karena kalau terlebih kucing Persia itu kadang nggak pinter untuk mutusin si tali pusarnya. Sedangkan saat anak lahir itu kita harus langsung mutusin tali pusarnya itu, biar anaknya bisa bernafas dengan normal gitu ya. Karena anaknya lahir itu biasanya masih dibalutin plasenta kayak kebungkus gitu, biar aja induknya untuk bersihin, terus biar induknya yang makan gitu. Tapi kalau instingnya nggak kuat gitu atau belum bagus gitu, nggak ngebuka si plasenta itu, kita harus buka sendiri, kita harus bantu ya, biar anaknya cepat bisa bernapas lega gitu. Tapi kalau induknya bisa melakukan itu sendiri, ya biarin aja dia lakuin itu sendiri. Terus kalau induknya nggak bisa motong tali pusarnya seperti tadi, tali pusar itu kan terhubung ke ari-ari ini. Jadi kalau bayi udah lahir itu, dia udah nggak butuh tali pusar itu lagi. Dan sebaiknya guntingnya udah disteril ya, bersih ya. Sebaiknya kita punya sarung tangan, karena ini sarung tangannya belum beli, untuk kita jaga-jaga kalau dia butuh bantuan ya.
Karena kadang kucing Persia itu nggak sepinter kucing kampung atau kucing domestik teman-teman. Kadang bisa nggak keluar-keluar atau nyangkut, dia nggak ngeden gitu. Kadang anaknya udah nongol kepalanya atau nongol badannya, kepalanya nyangkut kayak gitu. Kadang nyungsang gitu lahirnya gitu, saya sering ngalamin gitu. Jadi kita harus bantu tarik, kita harus bantu megangin. Terus kadang anaknya nggak dibersihinnya gitu, nggak dilapnya, nggak dikeluarinnya dari si plasenta yang ngebungkus gitu ya. Naluri keibuannya belum bagus, ya kita harus bukain si plasentanya, terus biar induknya makan plasentanya kayak gitu. Kadang juga induknya yang kelelahan atau induknya nggak peka, anaknya nggak dikeringinnya jadi basah kuyup. Nah kita harus bantu ngelapin kayak gitu ya, bersihin kayak gini nggak apa-apa, kita bantu lapin biar sampai kering gitu ya, biar anaknya nggak kedinginan. Sebaiknya juga siapin juga lampu teman-teman, bolham 5 watt, takut kedinginan gitu sebaiknya pakai lampu, terutama bagi yang tinggal di wilayah-wilayah dingin ya, kayak di sini di Bandung. Saya Bandung, terus saya juga tinggal Bandungnya tuh daerah tinggi gitu, daerah pegunungan, jadi dingin di sini teman-teman. Apalagi sekarang di luar lagi hujan. Saya tuh udah prepare. Nah kemarin tuh saya udah siapin semua ini, jadi belum sempat dipasang. 20 menit setelah anaknya lahir, tapi nggak tahu juga ya apa udah 30 menit, karena kan pas saya bangun tadi anaknya udah lahir ya. Kelihatannya pas saya bangun tadi emang baru lahir gitu, belum terlalu lama gitu, baru beberapa menit. Nah ini dia udah mulai kontraksi lagi. Ini dia belum cuci muka teman-teman, saya lap dikit ya. Bentar. Udah cantik lumayan, udah dilap dikit belekannya. Oke teman-teman, dia kontraksi lagi. Jadi kalau ada kucing kalian mau lahiran, jangan panik ya. Dan anaknya udah mulai kayak mau keluar lagi, cuman belum bisa kita lihat karena dianya biar konsentrasi dulu, jangan diganggu. Jadi jangan banyak diganggu lah, biar dia melakukan tugasnya gitu ya. Kita standby aja kalau dia butuh bantuan. Nah itu dia kontraksi teman-teman. Kalau mau bikin dia tenang ya paling dielus-elus aja gitu. Kalau kucingnya manja biasanya dielus-elus dia lebih tenang gitu. Nah, ini gelis ini kan dia lahir juga, maksudnya saya dukunnya gitu. Jadi dia tuh emang manja banget gitu, dan mas saya nggak pernah pisah. Dia sampai sedewasa ini tuh masih kayak anak kecil, masih manja. Nah udah keluar teman-teman. Nah itu keluar, ini tuh keluar. Oke, nah tuh kita biarin aja dulu induknya melakukan tugasnya ya. Jadi nggak usah disentuh dulu, jangan dibantu dulu. Kalau dia lancar-lancar aja seperti ini kan, nggak nyangkut, nggak apa, ya udah biarin aja, biar dia melakukan tugasnya. Oke, kecuali kalau misalnya anaknya nyangkut atau anaknya lahir-lahir kayak nggak napas, nggak gerak sama sekali, itu kita cepat-cepat ambil, kasih bantuan ya. Kita bisa kasih napas buatan, kita bisa elus-elus punggungnya biar aliran darahnya ngalir, atau kita bisa dengan menekan-nekan dadanya pelan-pelan dengan gerakan memompa dengan jempol gitu ya. Nah itu anaknya, kita lihat apa dia putusin dari pusernya. Kalau nggak kita harus bantu. Oke, ini anaknya gede, warnanya hitam. Nah kalau yang ini kondisinya anaknya udah keluar tapi si ari-arinya belum teman-teman. Jadi ari-arinya masih nyangkut di dalam. Kita tunggu aja dulu sebentar. Si ari-ari itu kan terhubung ke si tali pusar ya. Jadi kalau induknya nanti udah ngeluarin ari-arinya, terus biasanya dia gigit, dia putusin gitu ya si tali pusarnya, jadi terpisah antara si bayi dengan ari-ari. Tapi kalau kayak tadi itu kasusnya, ternyata induknya nggak segera mutusin si tali pusarnya, kita bantu putusin gitu ya. Udah. Oke teman-teman, ini kayak kelihatannya belum ada indikasi mau dikeluarin ari-arinya. Jadi kita coba. Saya akan coba geser sedikit ya. Oke, nih biar kalian bisa lihat ya. Tuh. Jadi si ari-arinya tuh masih nyangkut teman-teman. Jadi dia belum tuntas ini. Oke, tuh kondisinya seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita coba tarik. Siapa tahu bisa ya. Karena induknya udah nggak berusaha mengejan lagi gitu, nggak ngeden lagi induknya. Kalau induknya udah nggak ngeden lagi ya kelamaan nanti gitu. Ini susahnya nggak punya sarung tangan teman-teman, makanya sebaiknya siapin sarung tangan ya, sarung tangan karet itu di apotek murah kok, cuman 1.000 2.000 gitu harganya. Oke, saya akan coba
bantu tarik ya. Oke teman-teman, tuh keluar ari-arinya, sama saya dibantu narik. Oke, nah tuh ini udah keluar ari-arinya. Kita lihat apa dia putusin atau enggak. Kita kasih dulu ke induknya biar dia melakukan tugasnya. Tuh anaknya masih diam aja kan, karena ini tali pusarnya belum diputusin. Oke, induknya marah sibuk ke situ. Udah saya bantu putusin biar nggak kelamaan, kasihan. Oke teman-teman, nih saya putusin tali pusarnya. Bentar, ini susah nih, nggak kelihatan. Bentar. Ini bukannya saya nggak menghargai prosesnya dia secara alami ya. Saya udah pengalaman kalau kelamaan nanti anaknya lemes. Karena saya hafal banget ini kucing saya. Dia nalurinya nggak sebagus yang lain gitu. Oke teman-teman, putusin segitu aja. Nah, oke, ari-arinya udah putus nih teman-teman, ari-ari anak keduanya. Dan kalau begitu kita mutusin si ari-ari sama tali pusar itu, maksudnya tali pusar itu kita gunting, itu akan keluar darah kayak muncrat gitu, cerot, kayak banyak darah keluar. Jangan panik teman-teman, memang begitu. Jadi itu normal gitu ya. Nanti juga darah itu akan berhenti sendiri. Kayak ada sisa darah yang masih berada di dalam saluran tali pusar itu ya. Jadi itu bukan pendarahan gitu ya, itu wajar. Itu anaknya udah langsung ke ibunya karena ari-arinya udah dipotong kan. Kita lihat anak kedua teman-teman nih. Ini anak keduanya hitam tapi lumayan dia juga pesek. Nah ini teman-teman saya mau tunjukin ya, sebenarnya nggak enak saya nih dipotong ari-ari segitu ya, sisainnya sekitar 1-2 cm lah gitu, disisainnya. Jangan kepanjangan juga, kalau panjangan nanti rawan nyangkut di kukunya sendiri teman-teman. Pada saat besok lusa dia mengering, nyangkut di kukunya sendiri, dan itu kesakitan. Kalau misalkan sampai copot gitu, si tali pusarnya belum saatnya copot, kucingnya bisa sakit, bengkak. Karena saya punya pengalaman dulu dipotong sama induknya gitu. Kucing saya yang lain dulu udah lama, beberapa tahun yang lalu, disisainnya itu di perutnya tuh terlalu panjang. Karena saya tuh nggak ngerti gitu, saya pikir ya udahlah induknya lebih tahu ya. Itu tali pusar itu nyangkut di kuku si anaknya, karena kan kuku kucing kan lahir itu kan kukunya panjang ya, nyangkut di kuku anaknya dan copot gitu teman-teman. Nah tali pusar itu copot, belum waktunya copot, belum waktunya tali pusarnya itu rontok, udah rontok gitu ya tali pusarnya. Akhirnya bengkak di perutnya itu, bengkak. Besoknya anaknya itu mati teman-teman, karena masih bayi ya, mungkin kesakitan gitu, jadi dia nggak mau nyusu, murung, mungkin dia demam gitu, terus mati ya. Dari situ saya pengalaman gitu, berarti tali pusar ini harus kita potong kalau dia kepanjangan sisanya gitu ya, jangan nyisain terlalu panjang gitu ya, ternyata bahaya gitu ya. Boleh bantu dengan mengelap-ngelap ini teman-teman, biar dia cepat kering pakai tisu. Nah kalau induknya nggak melakukan ini gitu ya, kalau induknya melakukan sendiri ya silahkan aja, bagus gitu. Kadang kan induknya itu kelelahan nih, kayak ini itu kelelahan. Jadi kita coba untuk bantu itu, selain kita mengeringkan juga kita membantu aliran darahnya, mancing aliran darahnya lancar. Katanya seperti itu. Setelah tali pusarnya putus, si anak itu akan cari susu teman-teman. Jadi mereka kayak kelaparan langsung cari susu, dan itu bagus gitu. Berarti anaknya itu sehat. Sebaiknya di seputaran susunya itu bulunya agak dicukur dulu sedikit gitu. Belum sempat, tadi saya pikir hari ini akan saya cukur sedikit area puting susunya dan bersihin pakai lap air hangat sedikit gitu. Tapi ini nggak terlalu kotor sih, dan juga bulunya nggak terlalu menutupi. Arahin biar nyusu, karena dia harus dapat susu pertamanya. Susu pertama dari induknya itu dalam artian susu yang pertama kali keluar setelah dia melahirkan gitu ya. Jadi nutrisinya bagus banget, itu susu terbaik gitu ya. Dan anaknya begitu lahir itu harus minum susu pertama itu untuk sistem kekebalan tubuhnya atau sistem imunnya. Kita usahakan anaknya untuk menyusu. Kalau anaknya udah dapat susu nih, mereka udah dapat misalkan satu puting susu yang udah berhasil mereka sedot dapat susunya, biasanya mereka langsung kayak beringas gitu, nyusu kayak kelaparan gitu. Jadi mereka akan nyarinya gampang dapat spot susunya, karena ada aroma air liur mereka kan di puting itu tertinggal. Ini nanti kalau mereka udah dapat satu susu, mereka akan mengklaim itu susu miliknya gitu, bisa rebutan kalau ada yang lain yang ngambil gitu. Tuh
susunya teman-teman. Di ujung-ujung tuh putih-putih tuh, itu berarti ada susunya. Induknya baik-baik aja teman-teman. Terus kalau belakangnya kotor seperti ini, nih kotor, biarin dulu ya, jangan dibersihin dulu, dia bersihin sendiri kok. Kalau ternyata nanti dia udah selesai, udah beres nih lahirannya, terus bersihin sendirinya nggak bersih banget, baru kita bantu bersihin pakai lap tisu basah atau lap air hangat gitu. Udah pakai lampu teman-teman, biar hangat di sini karena lagi dingin teman-teman, lagi hujan. Itu kegedean ya, kita coba potong dicincang pakai gunting gini teman-teman, lebih gampang makannya. Dia kesusahan tadi, udah makan dia sedikit. Oke, maaf ya bagi yang merasa ini jijik. Dulu juga saya belum terbiasa merasa ini jijik, sekarang udah terbiasa teman-teman, udah nggak jijik. Jadi dicincang kecil-kecil tuh biar gampang dia makannya. Karena kucing Persia tuh nggak kayak kucing kampung teman-teman. Kucing kampung kan udah biasa ya makan apa yang gede-gede juga bisa dia makan gitu. Kalau kucing Persia tuh kadang karena mereka terbiasanya makan yang makanan dengan butiran kecil-kecil gitu. Jadi kalau dikasih makan gede-gede gini dia susah. Tuh dia ada suara kucing di belakang yang lagi pada main, si Wungcu. Naluri sebagai ibunya langsung keluar gitu ya, dia jadi kayak protektif gitu. Kalau ada suara-suara yang lain dia jadi nge-warning kalau dia nggak mau diganggu gitu. Di kamar saya ini teman-teman, di belakangnya tuh langsung kandang kucing teman-teman. Nih, kalian bisa lihat nih, jadi kamar saya itu terhubung dengan kandang kucing. Ucu, ini masih berantakan, belum saya beresin. Karena biasanya bangun tidur saya langsung beres-beres ini, tapi makannya udah dikasih tadi. Mereka udah makan, tinggal kandangnya belum diberesin. Aucu. Jadi misalkan kalau malam-malam mereka ada yang mau main sama saya tinggal buka jendela ini aja. Anaknya udah dapat susu, ari-arinya udah dimakannya, tinggal dikit lagi. Mungkin dia udah kenyang, udahlah gitu ya. Sekarang induknya udah santai aja, udah anteng gitu ya. Ini udah sekitar sejam gitu. Lahirannya itu prosesnya itu bisa lama, bisa berjam-jam, kadang bisa sampai besoknya baru tuntas gitu ya. Kadang juga ada yang dalam sejam tuh udah lahir semua gitu ya. Nggak bisa kita pastiin gitu berapa lama kucing itu melahirkan. Anaknya semuanya alhamdulillah dua-duanya sehat, kuat gitu kelihatannya gitu ya, gesit gitu ya. Nah, induknya tadi udah saya kasih minum madu, saya sepetin sedikit madu buat dia nambah energinya. Terus udah dikasih makan, cuman induknya belum mau makan karena kan dia makan ari-ari ini ya. Kan daging ya, itu nutrisinya juga bagus ya, nggak apa-apa. Nanti juga kalau lapar dia akan makan sendiri. Dia udah pernah lahiran, jadi saya udah tahu dia bersih gitu ya, tanpa harus kita bantu bersihin, dia nanti bersihin sendiri belakangnya.